Museum Geologi, pusat pengetahuan yang menakjubkan tentang kekayaan dan keajaiban bumi kita. Museum Geologi didirikan pada tanggal 16 Mei 1928 pada masa penjajahan Belanda sebagai bagian dari institusi penelitian geologi di Indonesia. Pada awalnya, museum ini dikenal sebagai Geologis Museum dan berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Museum ini menyimpan koleksi batuan, mineral, dan fosil yang luar biasa, memaparkan sejarah bumi yang panjang dan penuh warna dan evolusi kehidupan yang memukau. Yuk jelajahi perjalanan geologi yang tak tertandingi, dari masa lalu yang purba hingga proses geologis yang membentuk planet kita saat ini. Sahabat Erlangga, sekarang kita ada di Museum Geologi. Museum Geologi ini adalah salah satu unit pelayanan teknis di Badan Geologi Kementerian SDM. Museum Geologi memiliki tugas untuk menyebarluaskan informasi kegeologian sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai geologi. Museum ini menyediakan beberapa informasi, salah satunya di Ruang Geologi Indonesia. Di Ruang Geologi Indonesia ini tersedia beberapa koleksi yang bisa memberikan gambaran mengenai baik mineral-mineral maupun kondisi geologi yang ada di Indonesia berupa bentukan morfologi, gunung api, berupa bentukan-bentukan lain yang merupakan penjelasan dari keterjadian kondisi geologi di Indonesia. Baik, selamat datang di Museum Geologi dan ini adalah ruangan pertama yang dapat dikunjungi, yaitu ruangan Geologi Indonesia. Sebelum saya mengajak untuk berkeliling di ruangan Geologi Indonesia ini, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa Museum Geologi ini memiliki 4 ruang peraga yang dapat dikunjungi dan ini adalah yang pertama. Begitu masuk ke ruangan Geologi Indonesia ini adalah corner pertama yang berisikan informasi mengenai bagaimana proses terbentuknya alam semesta, juga bagaimana proses terbentuknya planet bumi. Dan di sini juga di display corner pertama ini berisikan informasi tentang teori Big Bang tadi yang setelah saya jelaskan, yaitu mengenai proses terbentuknya alam semesta, juga teori nebula yang menjelaskan bagaimana proses terbentuknya bumi. Kemudian gambar-gambar di sini yang berwarna merah ini merupakan bumi pada masa awal proses terbentuknya, di mana bumi kita terbentuk pada 4,6 miliar tahun yang lalu. Awalnya bumi kita masih seperti bola api yang kemudian mengalami proses pendinginan sehingga mengeras seperti saat ini. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana penampakan dari morfologi muka bumi itu. Contohnya yang pertama ada bentuk lahan asal proses vulkanik. Nah, morfologi ini disebabkan adanya aktivitas gunung api. Jadi contohnya adalah kaldera. Contohnya untuk Danau Toba ya, di Danau Toba yang kita ketahui sebagai danau terbesar di dunia, itu terbentuk karena hasil letusan gunung api Toba pada 75.000 tahun yang lalu. Dan saat ini menghasilkan danau yang begitu indah, yang begitu luas juga. Tahu nggak sih, walaupun Indonesia ini kaya sekali akan faunanya, tapi sahabat Erlangga udah tahu belum sih sebarannya? Sekarang kita lihat peta yang ada di belakang saya ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini di bagian barat Indonesia, kita bisa lihat ya, di sini fauna-faunanya dijelaskan di peta ini bahwa fauna-fauna yang ada di bagian barat Indonesia ini memiliki kesamaan dengan yang ada di daratan Cina, karena dulu Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ini dulu pernah bersatu dengan daratan Cina. Oke sahabat Erlangga, saat ini kita berada di ruangan sejarah kehidupan, yaitu salah satu ruangan peraga yang ada di Museum Geologi dan berisi koleksi fosil. Sebelum kita berkeliling, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu apa pengertian fosil. Fosil itu artinya sisa ataupun jejak dari makhluk hidup yang telah mati lebih dari 10.000 tahun yang lalu, kemudian terawetkan secara alami dan sekarang mengeras seperti batu, seperti itu. Jadi syarat untuk menjadi fosil itu jika seluruh bagian dari organisme tersebut sudah tergantikan dengan mineral seperti itu. Oke, sahabat Erlangga, di sini adalah corner Paleozoikum, yaitu masa di mana mulai berkembangnya
makhluk hidup bersel banyak ya. Jadi makhluk hidup di bumi kita ini semula hanya ada di dalam air yang kemudian berkembang nanti ada di darat. Oke sahabat Erlangga, saat ini saya berada di sudut Mesozoikum, yaitu sudut yang menggambarkan masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum adalah masa di mana berkembangnya reptil-reptil raksasa. Dan untuk sahabat Erlangga yang pengen lihat dinosaurus atau T-Rex, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, karena di Museum Geologi juga ada loh. Kita punya replika fosil T-Rex tentunya, yang ini dia. Dan replika fosil T-Rex ini ukurannya 1:1 dengan fosil aslinya. Saat ini saya berada di sudut vertebrata Indonesia dan sudut ini menggambarkan masa Kenozoikum untuk skala waktu geologi. Di Kenozoikum ini masih berlangsung hingga saat ini dan masa Kenozoikum mulai didominasi oleh mamalia seperti yang dapat kita lihat di sudut vertebrata Indonesia ini. Dan di belakang saya ini ada fosil keluarga gajah. Berikutnya adalah ruangan manusia purba dan di sini saya ingin memperlihatkan salah satu koleksi unggulan Museum Geologi yaitu Homo erectus P8. Homo erectus P8 ini ditemukan di Sangiran dan dia dulu namanya adalah Pithecanthropus erectus dan sekarang namanya adalah Homo erectus saja. Ya sahabat Erlangga, sekarang saya berada di lantai 2 Museum Geologi. Di lantai 2 ini kita ada 2 ruang peraga dan ruangan pertama yang dapat dikunjungi adalah ruangan manfaat dan bencana geologi. Untuk koleksinya ada di display. Nah, manusia prasejarah ini juga sudah mulai memanfaatkan sumber daya geologi seperti mineral ya, dibuat untuk berbagai macam alat-alat sederhana yang dapat membantu kehidupan mereka. Seperti contohnya ada beliung persegi, kemudian kapak perimbas, juga ada alat serpih. Nah, alat serpih ini digunakan untuk pisau mungkin ya, untuk zaman sekarang digunakan untuk memotong bahan makanan seperti itu. Sekarang kita berada di ruangan terakhir dari Museum Geologi, yaitu ruangan sumber daya geologi. Dan di sini sahabat Erlangga bisa melihat koleksi hasil-hasil sumber daya geologi yang telah terbentuk di bumi kita sejak miliaran tahun yang lalu, yang tentunya diakibatkan oleh adanya proses geologi yang telah terjadi di bumi kita. Tentunya mineral logam ini terbentuk dari hasil proses geologi ya. Di dalam gunung api, di dapur magma itu biasanya ada cabang-cabang, ada rekahan-rekahan magma. Jadi magma itu tidak hanya menerobos ke atas permukaan bumi, tapi juga ke samping-sampingnya. Oke, sahabat Erlangga, sekarang saya berada di corner panas bumi dan panas bumi ini juga merupakan salah satu potensi geologi yang ada di Indonesia. Indonesia ini punya banyak sekali potensi panas buminya dan panas bumi ini merupakan salah satu sumber daya geologi yang dapat diperbaharui. Sahabat Erlangga, mungkin itu yang ada di Museum Geologi yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini Museum Geologi terus melakukan improvisasi dan tahun ini kita targetkan Museum Geologi menjadi museum yang ramah disabilitas. Kita menyediakan beberapa fasilitas untuk difabel, terutama yang terkait dengan bagaimana kaum difabel bisa mengakses koleksi-koleksi yang ada di Museum Geologi. Alhamdulillah tahun kemarin Museum Geologi bisa mendapatkan anugerah Museum Komunikatif dari Indonesia Museum Award.